Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Eh, insyaallah kita melanjutkan kitab At-Tadhib atau ta'liq dari Syekh Mustafa Dib Al-Bugha di dalam kitab Fathul Qarib atau Matan Ghayah At-Taqrib atau Matan Abu Syuja. Kita kemarin eh, masih di bab nikah ya. Kemudian kita masuk ke bab baru yaitu faslun fi wa taswiyatu fil qasmi. Ini adalah bab baru yaitu bab sebagaimana di dalam flyer ya. Judulnya adalah at-taswiyatu fil qasmi baina zaujat. Yaitu adalah pembagian atau eh, apa namanya? eh, taswiyah itu artinya menyamakan. Ya, al-qasm dari kata qasama, artinya pembagian. Ya, menyamakan pembagian baina zaujat antara istri. Nah, ini bab ini adalah khusus, tentunya khusus eh, yang ta'adud atau yang poligami atau yang ingin poligami. Ya, bisa juga. Ya, karena al-ilmu qabla al-qawl wal amal. Jadi ilmu dulu sebelum mengamalkannya. Nah, di sini kita melihat hanya sebagian poin yang disebutkan di dalam kitab atau di dalam matan Abu Syuja ini ya. Nanti insya Allah akan sedikit saya tambahkan. Di dalam kitab Anda ngambil dari kitab Fathul Qarib dan yang selainnya. Baik, kemudian eh, faslun bab baru ya yang kita sebutkan tadi wa taswiyatu fil qasmi baina zaujati wajibatun. Ya, dan eh, penyamaan atau pemerataan ya atau persamaan dalam pembagian di antara istri-istri itu wajib ya, tidak boleh ada sesuatu yang tidak sama di antara istri. Ya, jadi di sini disebutkan yang pertama adalah eh, al-qasam dulu ya. Jadi at-taswiyah jelas ya, persamaan. Kemudian al-qasmi. Ya, al-qasmi tadi sudah kita sebutkan ya. Di al-qasmi itu pembagian baik pembagian yang sifatnya waktu dan juga pembagian yang sifatnya tempat. Ya. Kemudian sebenarnya di sini babnya ada dua bab ya. Ada bab taswiyah fil qasmi dan juga ada bab nusyuz tadi setelahnya. Nah, mungkin bab nusyuz akan kita bahas setelah ini. Ya. Kemudian eh, penyamaan antara istri itu wajib hukumnya. Kemudian kalau seandainya seseorang itu memiliki dua istri atau lebih, ya, dua istri atau lebih, maka dia wajib menyamakan, ya, tidak boleh membeda-bedakan di dalam masalah pembagian. Nah, kemudian di sini kita lihat ya, di dalam Fathul Qari disebutkan, la yajib alaihil qasmu bainahunna au bainihinna. Jadi maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah tidak wajib al-qasam bainahuma au bainihinna itu apa? Hatta law a'rada anhunna au an wahidatin falam yabit indahunna au indaha lam yasa. Maksudnya begini. Jadi seorang laki-laki itu sebenarnya boleh memilih untuk dia eh, apa namanya? Untuk dia tidur di mana gitu ya. Maksudnya ketika seseorang itu memiliki istri baik istri satu atau istri lebih dari satu, itu maka dia bebas sebenarnya secara pilihan boleh dia mau tidur di mana itu bebas gitu. Maksudnya bagaimana? Maksudnya seandainya, nah di dalam bab ini yang kita bahas, seandainya dia memiliki istri lebih dari satu, kemudian dia tidur di salah satu rumah istrinya, maka wajib bagi dia untuk tidur juga di tempat istri yang lain. Itu namanya apa namanya? Qasam di situ ya, pembagian. Kalau ini babnya adalah bab pembagian dari sisi waktu, ya dari sisi waktu. Jadi seperti itu. Jadi sebenarnya seorang laki-laki itu tidak ada kewajiban untuk tidur di rumah istrinya, nggak ada. Ya.
Hatta kalaupun misalnya dia punya istri satu, dia boleh pilih untuk tidak tidur di rumah istrinya. Maksudnya ini adalah pilihan gitu ya. Adalah pilihan. Jadi tidak ada kewajiban seorang laki-laki harus tidur di rumah yang ditinggali istri. Pulang pulang itu harus wajib, ya tidak wajib. Tapi seandainya dia punya istri lebih dari satu, terus dia tidur di salah satu istrinya lah, berarti satunya harus dia tidur juga di sana, gitu ya. Itu yang dinamakan apa? Eh, tadi di awal ya. Jadi eh, di dalam matanya, wa tasfiyatu fil qasmi wa baina zaujati wajibah. Ya, wajibnya kalau seandainya sudah ada satu yang dia tempatin, nah baru sisanya menjadi hukumnya wajib. Bisa kita cek catatan kaki nomor 3, bisa digeser ke bawah. Ya, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam At-Tirmidzi dan selainnya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man kanat lahu mar'atani famala ila ahdihima atau famala ila ihdahuma wa 'inda Tirmidzi falam ya'dil bainahuma ja'a yaumal qiyamati wa shiqquhu ma'il. Ya, bahwasanya orang yang memiliki dua istri, kemudian dia condong kepada salah satu istrinya, dan riwayat Imam Tirmidzi, falam ya'dil, dan dia tidak adil antara keduanya, maka datang pada hari kiamat dengan bagian tubuh sebagian tubuhnya itu ma'il, ya, yaitu miring, ya. Kemudian wa inda Tirmidzi wa syiqquhu sakit, ya. Dan bagian tubuh dari dua bagian tubuhnya, kanan dan kiri, salah satunya itu sakit. Sakit itu turun atau jatuh gitu lah. Artinya falam ya'dil artinya bin nafaqati wal qasmi. Ya, adil di sini adil dalam sisi nafkah dan qasam. Wa huwal mabitu indahunna. Qasam dia itu adalah apa? Al mabitu indahunna. Ini ditafsirkan oleh Syekh Mustafa Dib Al-Bugha. Qasam di sini adalah al mabit. Ya, qasam dalam bab al mabit. Kemudian diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari Imam At-Tirmidzi dari Aisyah radhiyallahu taala anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqsimu fayadil wa yaqul. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu membagi bagian-bagian istrinya, kemudian beliau adil dan beliau mengatakan Allahumma hadza qasmi fima amliku fala talumni fima fima tamliku wala amlik. Ya, jadi ya Allah, ini adalah bagian yang bisa saya bagi, maksudnya yang mampu saya lakukan, dan jangan engkau mencela atau apa namanya, eh, talumni itu artinya adalah menghukum, ya, fima tamlik, dalam hal-hal yang engkau miliki, wala amliku, dan saya tidak memilikinya, ya. Jadi Nabi meminta ampun dalam hal yang seandainya beliau tidak adil, itu adalah hal-hal yang berkaitan dengan, misalnya berkaitan dengan hati atau berkaitan dengan apa, sesuatu yang memang bukan apa namanya, di bawah kehendak Nabi atau di bawah kehendak manusia, alias di tangan Allah Subhanahu wa taala. Qala Abu Daud yakni al-qalb. Ya, berkata Imam Abu Daud, yaitu maksudnya adalah hati gitu ya. Ya, karena Allah lah yang membolak-balikan hati dan Allah lah yang mengatur hati-hati kita. Kita nggak bisa ngatur hati kita. Kalaupun misalnya ada satu atau di antara yang lebih kita cintai dari sisi hati, maka itu sesuatu yang tidak kita miliki, kita kembalikan pada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita ke atas lagi. Kemudian, ya tadi disebutkan kalau seandainya dia memiliki dua atau lebih istri, kemudian dia tidak tidur di salah satu dari istrinya, ya, dia tidak tidur sama sekali, maka lam ya'sam. Itu kaidahnya, ya. Kaidahnya kalau dia tidak melakukan pembagian yang tidak sempurna, maka dia tidak dosa. Maksudnya sama sekali dia nggak ngambil malamnya di salah satu istrinya. Tapi ketika dia sudah mengambil salah satu malamnya di salah satu istrinya, maka yang lain wajib diperlakukan yang sama. Ya, kemudian tadi disebutkan ya bahwa boleh laki-laki boleh milih untuk tidur di rumah atau tidak tidur di rumah. Kemudian di Fathul Qarib disebutkan
Akan tetapi dianjurkan untuk la yu'atiluhunna minal mabiti, akan tetapi dianjurkan, ya, dianjurkan untuk tidur di rumah. Maksudnya tidur di rumah istri yang seandainya dia punya ta'adud itu ya sesuai gitu ya. Misalnya dia nggak mau tidur di rumah istri-istrinya semuanya. Nah, tapi dianjurkan dia tidur di rumah istri-istrinya. Jangan tidur di masjid, walaupun sebenarnya tidur di masjid itu boleh, gitu ya. Tapi walakin yustahabbu an la yu'attilahunna minal mabiti. Tapi dianjurkan atau disunnahkan untuk tidak eh, apa namanya mengkosongkan dari mabit di rumah-rumah istri kita. Baik satu ataupun lebih istri kita, gitu ya. Walau wahidata aidon. Ya, itu pula misalnya beristri satu. Ya, kemudian beliau sebutkan di sini dalam kitab Fathul Qarib ya. Bi an yabita indahunna aw indaha wa adna darajatil wahidati alla yukhliha kulla arba'i layalin an lailah. Ya, jadi eh, untuk apa namanya? Tidak boleh atau dianjurkan kita tidur di rumah rumah istri kita. Ya, baik istrinya banyak ataupun istrinya satu tadi ya. Ya, kalau istrinya banyak berarti kalau salah satu kita tidur di rumah istri kita berarti yang lain wajib harus ada juga. Kalau istrinya satu, kemudian kita nggak tidur di rumah misalnya, maka dianjurkan tidur di rumah. Oke. Kemudian eh dan bi an yabita indahuna aw indaha wa adana darajatil wahid. Nah, sekarang kalau seandainya istri kita satu, maka minimalnya berapa? Maksudnya minimal anjuran tadi ya. Anjuran kan tadi dianjurkan untuk nginap di rumah istri. Anjurannya berapa? Kata beliau di sini ya, kata Ibnu Qasim beliau mengatakannya, alla yukhliha kulla arba'i layalin an lailah. Di dalam kitab Fathul Qarib sebutkan tidak mengkosongkan ya minimal dalam 4 hari itu satu malam. Kok demikian? Kenapa? Karena sebenarnya kan jatah dari kita itu sebenarnya 4 istri. Ya, ketika istri kita satu, berarti sebenarnya ada jatah istri yang lainnya yang sebenarnya yang dipakai gitu ya. Ya, kalau misalnya dia apa namanya dari 4 malam itu satu malam saja itu sudah cukup. Itu adna darajatil wahidah. Itu kata Ibnu Qasim atau Ibnu Qasim Al-Ghazi rahimahullah taala. Kemudian beliau mengatakan, kemudian berbuat adil dalam pembagian antara istri itu wajib sebagaimana dalam matan tadi ya. Maka tu'ta baru taswiyatu bil makan taratahu bi zaman urana ini. Jadi pembagian itu ada dua. Ada pembagian tempat dan juga pembagian waktu. Adapun pembagian tempat maka wajib seseorang itu memberikan apa namanya sukna atau memberikan tempat tinggal bagi istri yang adil, ya, tidak dicampur dalam satu tempat. Seandainya mereka ridho maka itu tidak masalah. Jadi kata beliau, fa'amal makanu fayuhramul jam'u baina zaujataini fa'aksar. Maka hukum asalnya nggak boleh atau haram untuk mengumpulkan antara istri-istri dalam satu tempat. Kalau istrinya banyak. Di satu tempat, fi maskanin wahid illa bir itu. Ya, dalam satu tempat kecuali kalau memang ridho. Ridho itu artinya nggak apa-apa, berarti tidak masalah. Ya, adapun zaman atau pembagian waktu, nah sekarang kita bahas yang paling banyak sekarang. Kalau tempat sudah ya, jadi harusnya seorang istri itu dapat satu tempat. Ya, kalau seandainya ridho dijadikan satu tempat tidak masalah, tapi seandainya ada niza, maka wajib bagi suami untuk memberikan setiap istri itu tempat tinggalnya masing-masing. Nah, kemudian apa namanya? Adil dalam pembagian tempat, kemudian yang kedua adil dalam pembagian waktu. Ya. Kemudian adil dalam pembagian waktu ini secara umum, ya, secara umum eh, ada dua kondisi ya. Kondisi yang pertama adalah atau dua orang atau mungkin lebih dari dua ya, kondisinya. Saya jelaskan dulu. Yang pertama, kondisinya adalah jadi orang itu bisa jadi bekerja pada siang hari atau bekerja pada malam hari, gitu ya. Ya, kalau seandainya orang itu bekerjanya itu siang hari, maka al aslu fil qasmi al lail.
Ya, kalau seandainya orang itu bekerjanya pada siang hari, maka asal pembagian malam, hukum asal pembagian malam atau al aslu itu berarti ini ya, inti, ya, inti dari pembagian waktu tadi itu adalah pada malam hari. Tapi kalau seandainya seorang itu dia bekerjanya kebalikan, yaitu bekerjanya malam hari, istirahatnya siang. Nah, maka al aslu fil qasmi an-nahar. Maka pembagiannya itu asalnya atau pokoknya atau intinya, utamanya itu pada siang hari. Itu pertama. Jadi ada dua orang ya. Apakah kerjanya siang atau kerjanya malam? Kalau kerjanya siang maka malam asalnya. Tapi kalau kerjanya siang, kerjanya malam maka al aslu fil qasmi adalah nahar atau siang. Nah, bagaimana kalau kerjanya shift? Ya, shift itu kadang malam, kadang siang dan seterusnya. Maka kosemnya itu ada pada waktu istirahatnya. Ya, bisa jadi siang, bisa jadi malam, gitu ya. Kemudian kondisi lagi, kalau seandainya musafir bagaimana? Musafir, orang yang terus bersafar. Maka pembagian malamnya itu adalah waktu iqamah. Ya, misalnya supir gitu ya. Atau dia orang yang sering bersafar. Maka ketika dia iqamah atau mukim, maka itulah masuk pembagian apa namanya waktu atas istri-istrinya. Ya. Ngitungnya bagaimana? Ngitungnya pokoknya adil antara apa? Antara istri-istrinya. Apa namanya? Satu dapat satu malam atau satu siang, tergantung dia istirahatnya kapan. Ya satunya dapat segitu juga gitu ya. Yang jelas satu hari itu dibagi menjadi dua, yaitu dua shift atau dua kondisi yaitu al aslu dan tabi gitu ya. Asal sama tabi. Ada asal, ada tabi. Asal itu adalah inti, tabi itu adalah ngikut. Ya, nanti yang ditoleransi itu di tabi, ya, bukan di asal. Ya, asal itu sangat apa namanya? Sangat ini ya. Asal itu sangat terlarang untuk di apa namanya? Untuk tidak ditepati. Kira-kira seperti itu. Baik. Ya, kita lanjutkan. Kemudian wala yadkhulu ala ghairil maksumi laha lihajan. Nah, ini. Kemudian di matan disebutkan ya. Sebentar. Ya, ini pembagian adalah pembagian waktu tadi. Kemudian beliau menyebutkan wala yadkhulu ala ghairil maksumi laha li ghairi hajah. Dan tidak boleh seorang suami masuk ke dalam rumah atau ke tempat tinggal perempuan yang bukan bagiannya li ghairi hajah, tanpa ada kebutuhan. Nah, maka kita harus perhatikan dulu ya. Tadi ada asal, ada asal itu adalah inti. Si hajah, hajah itu kebutuhan. Kebutuhan itu tidak darurat tapi hanya butuh saja. Seperti misalnya belikan makanan atau yang lainnya. Kemudian yang terakhir adalah darurah. Darurah itu artinya darurat, kondisinya sakit atau membutuhkan pertolongan secepatnya. Maka semuanya berbeda. Ya. Kalau seseorang itu masuk ke apa namanya kepada yang bukan bagiannya tanpa ada kebutuhan, tanpa ada darurat, maka hukumnya haram. Baik di waktu asal ataupun di waktu tabi. Baik di waktu inti ataupun di waktu yang sifatnya ikut saja. Nah, kemudian eh, yang kedua kalau seandainya lihat aja karena ada kebutuhan, ya. Kalau seandainya karena ada kebutuhan, maka boleh ketika di waktu tabi, kemudian haram ketika di waktu asal. Ya, jadi ketika waktu tabi, misalnya seorang kerjanya siang hari, kemudian malam harinya dia pembagian hari kan atas istri-istrinya. Nah, siang ketika jam kerja itu namanya tabi. Kemudian inti pembagiannya adalah asalnya adalah malam gitu ya. Maka kalau ada kebutuhan ketika di waktu tabi atau di waktu siang, misalnya orang yang kerja siang tadi sambil berangkat atau sambil pulang kerja bawakan kebutuhan kepada salah satu istrinya yang bukan bagiannya hari itu atau malam itu bukan bagiannya, maka itu boleh.
boleh saja kalau ada kebutuhan. Ya, tapi kalau tidak kebutuhan maka hukumnya juga haram atau tidak boleh. Nah, kalau lid daruroh karena hukumnya itu karena darurat, maka boleh dalam keadaan apapun. Ya, karena kalau darurat maka beda pembahasannya. Ya. Baik, kemudian wala yadkhulu ala ghairi maksumi laha li ghairi hajatin. Kalau bil haja berarti boleh kalau di siang hari tadi atau di tapi kalau darurat maka boleh kapanpun. Kalau tanpa ada hajat sama sekali, apalagi tanpa darurat dan tanpa hajat, maka di waktu asal dan di waktu tabi pun juga tidak boleh, gitu ya. Jadi seperti itu. Eh, kemudian di dalam Fathul Gharib dibahas juga tentang bagaimana kalau seandainya dia apa namanya, seandainya dia masuk ke dalam atau ke rumah orang yang bukan bagiannya dalam kondisi dia apa namanya memperpanjang waktu gitu ya. Jadi harusnya kalau kan tadi disebutkan ya kalau apa namanya lihajah atau daururah, lihajah kalau dia waktunya siang atau dalam tabi itu boleh atau darurat kapanpun mau siang mau malam itu boleh dalam keadaan darurat. Nah, tapi ini si laki-laki ini ketika daruratnya sudah cukup tuh. Jadi harusnya sudah selesai hajatnya selesai atau daruratnya selesai, tapi dia memperpanjang waktu. Ya, jadi dia perpanjang waktu. Maka yang seperti itu nanti ada kodok. Ya, kodoknya bagaimana itu ada rincian. Tapi di apa namanya di dalam Fathul Qarib disebutkan, tapi tidak ditafsil. Ya, cuman ada rincian. Baik, kita lanjutkan. Wala yadkhulu ala ghairil maksumi laha li ghairi hajatin. Fa idza arada safar. Nah, sekarang babnya adalah berikutnya adalah kalau seandainya mau safar. Ya, artinya adalah ketika seseorang laki-laki ya itu ingin safar. Kemudian apa? Aqra'a bainahunna. Maka harus dilakukan qur'ah atau undian. Ya. Kemudian siapa yang keluar? Wa kharaja billati takhruju lahal qur'ah. Dan dia bersafar bersama dengan orang yang keluar undian tersebut. Ya, jadi caranya kalau seandainya punya istri lebih dari satu, kalau dia bersafar, seandainya gitu ya, seandainya istrinya itu sama-sama pengen ikut, dua-duanya pengen ikut, atau tiga-tiga aja pengen ikut, atau intinya lebih dari satu pada pengen ikut semua, maka nah suaminya pengen ngajak cuma satu aja, bukan diajak semuanya. Kalau diajak semuanya, tidak masalah juga. Atau kalau ditinggal semuanya, tidak masalah. Ya, maksudnya tidak ada pembagian-pembagian seperti itu. Diajak semuanya juga aman, ditinggal semuanya aman. Nah, yang jadi masalah, pengen bawa tapi cuma satu, gitu misalnya. Atau sebagian saja. Sebagian yang lain ditinggal. Nah, yang lain pada protes. Nah, seperti itu maka wajib untuk diundi. Kemudian nama yang muncul itulah yang ikut. Ya, bisa geser ke catatan kaki nomor 4. Zulkarnain. Ya, suara Ana dengar nggak? Ya, Afwan, Afwan. Baik, catatan kaki nomor 4 tadi mana? Geser ke bawah. Cek cek dengar saat Dengar ya? ya cek. Baik, catatan kaki nomor nomor berapa tadi? Nomor 4 ya? Sebentar, sebentar. Iya, nomor 4. Silahkan digeser ke bawah. Baik. Rawal Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim wa an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, dari Aisyah beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza arada safara aqra baina nisaihi. Ya. Jadi Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika beliau ingin eh, apa namanya? Safar, maka beliau mengundi antara istri-istrinya. Fa'ayyatuhunna kharaja sahmuha kharaja biha. Maka kalau seandainya keluar bagiannya, maka dia ikut diajak bersafar bersamanya. Ya. Kemudian sebentar. Ya.
kita kembali ke atas lagi. Jadi ini adalah dalil bahwa ketika seorang bersafar, maka dia harus mengundi seandainya eh, apa namanya istrinya itu tidak ridho dengan yang lainnya kalau seandainya diajak tidak semuanya. Jadi kondisinya adalah ketika diajak tapi tidak semuanya berarti harus diundi. Atau kondisinya adalah kondisi kedua kalau seandainya dia ditinggal semuanya maka tidak ada undian atau diajak semuanya juga tidak ada undian. Ya. Baik. Kemudian atau diajak salah satu tapi ridho itu juga tidak ada undian. Tapi kalau tidak ridho dan pengen ikut semua maka itu diundi sebagaimana dalam riwayat Aisyah radhiyallahu taala anha dalam Imam Bukhari dan Muslim. Kemudian kalau seandainya sudah ikut ya, kalau seandainya sudah ikut nih apa namanya? Istrinya salah satu istrinya sudah ikut, maka bagaimana? Maka nanti yang eh, hari-hari perjalanannya itu tabe sifatnya. Jadi tabe berarti dikodok atau tidak? Jawabannya tidak. Ya. Jadi eh, layak di azzaujul musafiru lil mutakhallifati muddata safarihi zahaban. Ya, jadi ketika pulang pergi itu kan ada harinya kan. Hari pulang dan hari pergi, maka itu tidak dikodok pada istri yang lainnya. Tapi kalau sudah sampai ke tempat tujuannya dan dia menjadi mukim di sana, nah maka yang seperti itu yang dikodok gitu ya. Misalnya istrinya tiga, kemudian A, B, C. Kemudian ikut salah satu, misalnya yang A ikut. Oke. Nah, kemudian safarnya itu selama total 7 hari, tentunya PP-nya itu 2 hari gitu misalnya. Hari hari pulang dan hari pergi. Nah, 2 hari itu tidak dikodok, maka 5 hari itu nanti dikodok. Maka bagaimana mengkodoknya? Mengkodoknya adalah ketika dia sudah sampai, kemudian putarannya seperti melanjutkan seperti sebelumnya. Nah, kemudian ketika putaran itu sampai pada si A atau istri A tadi, maka diundi. Ya, maka diundi kemudian jatuhnya ke B atau ke C. Nah, dia tidur di situ. Nah, terus setelah A diundi kemudian misalnya di bagian di C. Oke, dia di C. Nah, setelah hari berikutnya berarti di B. Setelah hari berikutnya berarti di C lagi. Nah, kemudian sampai ke si A diundi lagi. Keluarnya siapa? Terus saja sampai apa? Sampai masing-masing mendapatkan 5 hari, 5 hari, kemudian baru nanti akan normal lagi pembagiannya seperti itu. Jadi kalau eh, punya istri tiga misalnya, maka seperti itu ya pembagiannya. Jadi istri satu, istri dua, istri tiga, terus balik lagi ke istri satu dan seterusnya. Nah kalau misalnya dia punya istri tiga, istri satu, istri dua, istri tiga, kemudian mau kembali ke bagian satu lagi, dia tidur di masjid, maka nggak ada kodok sama sekali itu. Ya kalau sudah lengkap seperti itu, tidur di masjid, masjid, masjid misalnya 3 hari. Nah baru nanti ke istri yang pertama, berarti lanjut istri kedua, istri ketiga, lanjut lagi istri pertama, kedua, seperti itu. Ya, cara pembagian seperti itu. Kalau safar, seperti tadi ya, sebagaimana sudah dijelaskan. Kemudian, baik, mungkin itu dulu ya. Untuk tazawwaja jadidatan dan juga nusus, kita bahas di pertemuan berikutnya. Ini ada pertanyaan dari chat ya. Apa ini? Ustaz tadi sampaikan bahwa suami boleh tidur di mana saja, tapi Ustaz juga menyampaikan bahwa tidak boleh ke istri bukan gilirannya tanpa udur. Ya, gini, kalau dia ini untuk Mas Agus yang bertanya ya, kalau seandainya dia eh, beristri lebih dari satu, ya, ketika dia sudah tidur di salah satu istrinya, maka dia wajib adil, Mas Agus. Jadi wajib adil, tidak boleh dia apa namanya? Tidak boleh dia tidak adil, maksudnya gitu ya. Jadi kalau dia sudah melengkapi tadi, ya misalnya dia istri satu, istri dua, misalnya dua istri. Eh, jatah istri pertama udah, berarti wajib harus jatah istri kedua. Oke, sudah juga. Nah, hari ketiganya dia bebas tuh. Ya, seperti itu maksudnya. Nah, tapi kalau seandainya dia sudah eh, apa namanya? Tidur lagi di istri pertama, berarti istri kedua seperti itu harus di apa? Harus di eh, harus ditempati, maksudnya seperti itu. Kalau dia punya empat misalnya, berarti empat ketika ketika dari istri pertama. Oke, kemudian berarti wajib istri kedua juga, istri ketiga juga, istri keempat juga.
Nah, setelah lengkap, dia bebas lagi. Jadi tidak harus langsung ke satu. Maksudnya ketika salah satu itu ada jatahnya, maka apa? Maka dia wajib yang lainnya juga harus dikasih waktu itu gitu ya. Jadi kalau misalnya gini, misalnya dia misalnya punya empat ya, istri pertama, kedua, ketiga, keempat. Nah, terus dia balik lagi ke satu, wajib tuh dua, tiga, empat wajib. Kemudian dia ke apa namanya, dan seterusnya seperti itu. Jadi hitungannya satu-satu aja. Jadi bukan harinya Mas Agus, tapi jatahnya ya, jatahnya satu-satu gitu. Dipahami nggak ini? Ya, mudah-mudahan paham, Ustaz. Berarti harus berdekatan tuh rumahnya ya, Ustaz. Nggak harus. Nah gini nih, ini dalam kondisi bahwa istri-istri kita itu tidak saling ridho lah, gitu baratnya. Nggak saling ridho itu maksudnya gini, ada kan sebagian orang yang istri keduanya itu ridho dengan jatah yang sedikit misalnya. Biasanya gitu kan. Misalnya karena istri kedua dia dia sadar dia cuma dikasih sedikit. Dan itu nggak apa-apa. Atau itu keriduan bukan paksaan gitu ya. Ya nggak apa-apa. Jadi tidak harus apa? Tidak harus juga seperti itu. Misalnya ridho dengan pembagian yang lebih dari sehari. Misalnya seminggu-seminggu istrinya dua. Ya tidak masalah. Yang penting adil. Ya kalau di tempat satunya seminggu berarti yang lain juga harus seminggu. Seandainya itu apa namanya minta gitu ya. Tapi kalau hitungan malamnya maka seperti itu. Kalau seandainya dia nggak mau, pokoknya saya maunya sehari-sehari. Pokoknya saya ngikut fikih persis. Nah kayak gitu maka diaturnya sebagaimana dalam kitab fikih. Tapi kalau seandainya dia ridho, maka itu beda lagi urusannya. Ya, Baik, syukur Ustaz. Wan. Mungkin cukup ya, insya Allah kita cukupkan. Tes cukup Ustaz. Ya, Bisa ditutup. saya kembalikan ke Aksul Konon Tafadhol. Oke, Ustaz, jazakallahu khairan. Untuk teman-teman jazakumullah khairan. Mungkin kita sempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.